Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di chapter 237 dijelaskan sedikit tentang masa lalu Sukuna, di mana dia terlahir sebagai bocah terkutuk yang tidak diinginkan. Ya, bagaimana bisa Sukuna sebagai bocah terkutuk yang tidak diinginkan pada akhirnya menjadi raja kutukan paling ditakuti di era Heian. Yap, di video kali ini Abdikos akan membuat teori tentang sosok raja kutukan. Bagaimana bisa dia akhirnya menjadi raja kutukan padahal sebelumnya hanya anak yang terkutuk yang tidak diinginkan. Abdikos membuat video teori ini terinspirasi dari legenda asli Sukuna dan juga urban legend Sukuna yang pernah Abdikos buatkan videonya. Selain itu, Abdikos juga mengambil inspirasi dari game Onmyoji dan juga film-film yang bertemakan Jujutsu di era Heian. Namanya inspirasi, jadi tidak akan sama persis dengan aslinya. Jika teman-teman tidak tertarik dengan video mengarang bebas yang terinspirasi dari legenda dan cerita fiksi, silahkan skip video ini. Jika tertarik, yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, kisah kelahiran Sukuna. Alkisah pada zaman Nara, Master Tengen menanamkan pondasi dunia Jujutsu di Jepang, dimana dengan pondasi ini Master Tengen mengajarkan pada manusia bagaimana cara mengendalikan energi negatif dalam tubuh mereka agar tidak melahirkan makhluk jahat bernama roh kutukan. Di sisi lain Tengen ada seorang penyihir kegelapan yang berteman baik dengan Tengen. Dia bertugas membasmi roh kutukan yang terlahir dari manusia yang tidak mengikuti ajaran Jujutsu Tengen. Sosok tersebut tidak lain adalah sang penyihir otak Kenjaku. Sosok Tengen Abdikos ambil referensinya dari Abe no Seimei sebagai penyihir terkuat di era Heian yang dilambangkan bintang sama seperti Tengen. Sedangkan sosok Kenjaku Abdikos ambil inspirasinya dari Asia Doman, yaitu rival dari Abe no Seimei yang membentengi dunia Jutsu dengan sihir hitam, dimana sihir tersebut dilambangkan pagar. Walaupun Tengen dan Kenjaku adalah rival, tapi keduanya adalah sahabat dekat karena Tengen sebagai bintang bertugas menyinari dunia Jujutsu, sedangkan Kenjaku sebagai pagar bertugas menjaga benteng dari makhluk jahat yang mencoba menghancurkan pondasi Jujutsu. Sama seperti teori evolusi, saat para manusia menjadi lebih kuat berkat benteng Jujutsu dari Tengen, maka saat itulah roh kutukan yang terlahir juga akan semakin kuat karena mereka berasal dari satu sumber, yaitu manusia, atau mungkin mereka berasal dari murid-murid Tengen yang menjadi jahat. Kenjaku sangat senang melihat wujud evolusi dari manusia. Sebagai pagar, dia sangat senang ketika dunia terus berevolusi menembus limit mereka. Manusia menembus limit mereka hingga menjadi penyihir. Begitu juga roh kutukan. Evolusi ini terus berlanjut hingga ke titik di mana para kutukan berencana menciptakan makhluk terkuat dari jenis mereka. Caranya adalah dengan menghamili sosok perempuan dari kalangan manusia. Setelah itu kutukan yang menghamili perempuan tersebut kembali ke alam liar atau bahkan mungkin dibasmi oleh para murid Tengen. Kenjaku mengetahui hal ini namun membiarkannya, bahkan cenderung merahasiakannya karena dia ingin melihat bagaimana dunia yang diciptakan Tengen terus berevolusi. Saat perempuan tersebut melahirkan, maka lahirlah sosok kembar siam, yaitu Sukuna dan adik kembarnya, di mana wajah adik Sukuna menempel di sebagian wajah Sukuna, sementara mulutnya berada di perut Sukuna, dan juga kedua tangan adiknya berada di tubuh yang sama dengan Sukuna. Namun ya, di awal kehidupannya Sukuna punya dua jantung, yaitu jantung dia dan jantung adiknya. Sementara itu Tengen yang terbukti berhasil menanamkan pondasi dunia Jujutsu di Jepang pada akhirnya dipercaya oleh kekaisaran Jepang. Bahkan dibuatkan kekuasaan khusus yang berisi Tengen dan para pengikutnya. Tugas mereka adalah melindungi kekaisaran Jepang dari para roh terkutuk. Tengen sendiri pada akhirnya menjelma menjadi dewa yang disembah oleh para pengikutnya. Jadi Tengen tidak turun tangan langsung di kekaisaran Jepang, melainkan hanya murid-muridnya, atau bahkan mungkin murid dari murid Tengen alias penyihir yang tidak mau ikut menyembah Tengen. Kedua, masa kecil Sukuna. Meski terlahir dengan tubuh mengerikan, tapi Sukuna dan sang adik masih mendapat kasih sayang dari ibunya. Sang ibu merawat dan membesarkan Sukuna dengan hati-hati karena takut sosok anaknya diketahui oleh para murid Tengen. Mereka pun tinggal di hutan menjauh dari perkampungan. Hingga suatu ketika seorang penduduk yang melakukan perjalanan di tengah hutan secara tidak sengaja menemukan sosok Sukuna kecil. Dia sangat kaget karena menganggap telah menemukan anak roh kutukan. Sontak penduduk tersebut kembali ke desa
desa dan melaporkan ke utusan kekaisaran bahwasanya dia melihat sosok bocah kutukan di tengah hutan. Dari sinilah keberadaan Sukuna mulai terancam. Diam-diam kekaisaran mengutus para murid Tengen untuk menyelidiki hal ini. Mereka pun menuju hutan dan mengepung tempat tinggal Sukuna yang tersembunyi bersama dengan para penduduk sekitar hutan. Sang ibu yang tidak tega menyuruh Sukuna untuk kabur, namun ibu Sukuna terbunuh. Begitu juga satu jantung dari saudaranya. Dari sinilah Sukuna hidup sengsara dengan tubuh saudara kembarnya yang telah mati. Dia sangat membenci manusia dan para murid Tengen yang menyengsarakannya. Sukuna pun pada akhirnya memihak para kutukan dan hidup bersama mereka di tengah hutan yang liar, alias Sukuna hidup dari hutan ke hutan. Para kutukan sendiri tidak membenci Sukuna karena insting mereka tahu ada sebagian dari diri mereka di tubuh Sukuna. Dengan melihat tubuh aneh para kutukan, Sukuna belajar menirukan kemampuan mereka, termasuk mengendalikan tubuh saudaranya yang telah mati. Yap, dari sinilah Sukuna bersumpah untuk menjadi yang terkuat dan membalas dendam pada manusia dan murid Tengen. Ketiga, pertemuan Sukuna dan Uraume. Ratusan tahun kemudian, dunia Jujutsu yang telah dibangun Tengen sejak zaman Nara akhirnya mencapai puncak keemasan, yaitu di era Heian, di mana di era ini penyihir dan roh kutukan saling hidup berdampingan. Undang-undang dan hukum Jujutsu sudah terbentuk untuk mengatur kehidupan dua makhluk ini. Bahkan dunia Jujutsu punya ibu kotanya sendiri, yaitu Heian-kyo alias cikal bakal wilayah Kyoto. Sementara itu, Sukuna dan kelompok kutukan yang terbuang masih mengasingkan diri di hutan. Suatu hari Sukuna menemukan seorang anak penyihir yang tersesat di hutan. Sukuna tahu kalau anak tersebut sangat berbakat karena mempunyai kemampuan es. Yap, Sukuna pada akhirnya merawat anak tersebut bersama para kutukan di tengah hutan. Dan ya, setelah ratusan tahun mempelajari Jujutsu sejak dia mengasingkan diri di zaman Nara, Sukuna pada akhirnya siap untuk keluar membalas dendam pada manusia dan murid Tengen bersama dengan para kutukan yang diasingkan dan juga pelayan setianya Uraume. Sukuna keluar untuk berperang dengan manusia dan para murid Tengen. Kelima, kisah Angel dan Urotakako. Karena dunia Jujutsu sudah mencapai zaman keemasan, surga mengirim penyeimbang untuk dunia Jujutsu, di mana seseorang terlahir dengan kekuatan mematikan, yaitu Jacob Slater yang mampu menghapus kutukan, baik itu roh kutukan, energi kutukan, atau teknik kutukan. Yap, sosok tersebut adalah Angel di era Heian. Angel sendiri tidak berpihak pada siapapun, melainkan dia hanya fokus membasmi orang-orang dari dunia Jujutsu yang berbuat onar, baik itu roh kutukan atau pengguna kutukan, termasuk Sukuna. Sementara itu, di kekaisaran Jepang ada sosok penyihir hebat yang mengabdi pada klan Fujiwara. Dia adalah Urotakako, pemimpin dari skuad pembunuh Sun, Moon, and Star bersama dengan skuad klan Fujiwara lainnya. Urotakako melindungi klan Fujiwara yang saat itu memerintah kekaisaran Jepang dari balik layar. Keempat, pertemuan Sukuna dengan Yorozu bersama dengan kelompoknya. Sukuna mulai membakar desa-desa di sekitar hutan tanpa rasa ampun, dan kabar ini cepat menyebar sehingga para penduduk desa di sebagian wilayah Jepang menjadi ketakutan. Mereka lebih memilih memuja Sukuna asalkan desanya tidak dihancurkan. Hingga suatu ketika Sukuna tiba di desa yang wilayahnya dikuasai Yorozu. Yap, Yorozu adalah utusan dari kekaisaran Jepang yang ditugaskan di suatu wilayah. Dia berhasil mendapat jabatan ini setelah mengalahkan skuad 5 jenderal milik klan Fujiwara. Jadi Yorozu mengalahkan skuad yang setara skuad Urotakako sendirian. Yorozu ini sangat korup karena dia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, bahkan tidak segan-segan menghancurkan desa yang menolak perintahnya. Karena menolak perintah Yorozu berarti menentang kekaisaran alias pengkhianatan. Saat tiba di wilayah Yorozu, Sukuna disambut baik oleh Yorozu yang memang sejak awal tergila-gila pada kekejaman Sukuna. Dia pun dengan tidak sopan memeluk Sukuna, namun Uraume menyerangnya dengan es. Dan ya, Sukuna dengan sangat dingin alias tanpa sepatah kata pun langsung menebas Yorozu dan pergi meninggalkannya. Atau mungkin saat itu dia langsung membakar wilayah tempat Yorozu berkuasa. Sebelum kematiannya, Yorozu didatangi Kenjaku untuk diajak menjalani sumpah pengikat menjadi objek kutukan. Pertempuran akhir di era Heian setelah terbunuhnya Yorozu sebagai salah satu penguasa wilayah di kekaisaran Jepang. Klan Fujiwara menjadi khawatir dengan sosok Sukuna. Dia pun meminta ibu kota Jujutsu untuk memberikan perlawanan pada sosok Sukuna yang saat itu sudah mendapat gelar Raja Kutukan karena dia dan skuad kutukannya telah berhasil membumi hanguskan desa-desa di wilayah kekaisaran Jepang.
Singkat cerita, pertempuran akhir pun terjadi. Murid-murid Tengen, skuad Urotakako, skuad klan Fujiwara yang lain, Kenjaku, dan para penyihir kuat di era Heian bersatu melawan Sukuna dan kelompoknya. Peperangan pada akhirnya menjadi seimbang, di mana Sukuna dan para penyihir sama-sama mengalami kehancuran parah. Yap, dari sinilah Kenjaku menawarkan penyegelan terhadap Sukuna sebagai objek kutukan yang tidak bisa dihancurkan. Sukuna menerima tawaran ini, sementara dunia Jujutsu yang hancur lebur karena Sukuna tidak bisa kembali lagi. Pemerintah Jepang mengambil alih dan menekan pemerintahan dunia Jujutsu, sehingga zaman keemasan Jujutsu berakhir. Setelah kejadian tersebut, Kenjaku menemui beberapa penyihir yang tersisa dari era Heian seperti Urotakako yang telah dikhianati klan Fujiwara karena gagal melawan Sukuna. Dia menawarkan kebangkitan kembali di era modern sebagai penyihir inkarnasi. Kemudian Kenjaku juga menawarkan Angel yang dikirim dari surga untuk menghukum Sukuna, di mana hukuman ini ditunda hingga Angel bisa dibangkitkan kembali di dunia modern. Selain itu juga ada Register yang dikontrak Kenjaku. Setelah itu Kenjaku tidak bisa melakukan apapun terhadap objek kutukan Sukuna karena ada sumpah pengikat dia di sana. Yang bisa dilakukan Kenjaku adalah melakukan penelitian untuk mewujudkan sosok mirip Sukuna, yaitu para dead painting yang setengah manusia setengah kutukan, atau menjalin kontrak dengan para penyihir kuat untuk kelak diadu dengan Sukuna di era modern. Penelitian Kenjaku yang paling akhir adalah melahirkan anak yang mampu menjadi wadah sempurna bagi objek kutukan Sukuna, yaitu Itadori Yuji. Bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan cerita masa lalu Sukuna ini? Apakah teman-teman sepakat? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.